Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidin Aziz, Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi, dosen Bang Ampuh Bapak Aan Wisnu Darmawan. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan audit SI dengan COVID-19. COVID dalam kurung Control Objective for Information and Related Technologies adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengaudit sistem informasi dalam burung SI. Berikut adalah langkah-langkah atau tahap dalam melakukan audit sistem informasi dengan menggunakan COVID 2019. Penentuan ruang lingkup COVID, pemahaman lingkungan bisnis, dan juga penetapan tujuan audit, terus pemahaman kerangka kerja COVID 2019. Terus penilaian risiko, pemilihan kontrol, perencanaan audit, pelaksanaan audit, penyusunan laporan audit, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan komunikasi, perbaikan berkelanjutan. Terus jelaskan tentang risk faktor dalam kurung DF dalam COVID 2019. Apa untuk apa? Menggambarkan apa dan bagaimana melakukannya. Sebutkan ada beberapa dan apa saja jenis DF itu dan jelaskan. Dalam kerangka kerja COVID 2019, konsep risk faktor dalam kurung faktor desain merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi rancangan dan implementasi dari suatu sistem, proses atau komponen TI dalam kurung teknologi informasi. Faktor-faktor ini dirancang untuk membantu organisasi mengelola dan mengoptimalkan rancangan solusi TI mereka sesuai dengan tujuan bisnis dan kebutuhan pengelolaan risiko. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang risk faktor dalam COVID 2019. Satu, apa itu DESIK? Yang kedua, mengapa DESIK faktor penting? Dan yang ketiga, bagaimana menggambarkan DESIK faktor? Dan yang keempat, bagaimana melakukan DESIK faktor dalam COVID 2019? Yang pertama, apa itu DESIK faktor? Identifikasi faktor DESIK. Identifikasi faktor desain yang relevan untuk sistem informasi atau proses TI yang akan diimplementasikan atau dikelola. Tentukan prioritas untuk sistem faktor desain berdasarkan kebutuhan dan tujuan bisnis. Terus yang ketiga, matrik faktor desain. Gunakan matrik atau tabel untuk memetakan faktor desain terhadap tujuan bisnis dan kebutuhan organisasi. Dan yang keempat, evaluasi dan pemantauan. Lakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap faktor desain untuk memastikan bahwa sistem informasi tetap relevan dan memenuhi kebutuhan organisasi seiring waktu. Dan kelima, perbaikan dan perubahan. Lakukan perbaikan atau perubahan pada faktor desain jika diperlukan, terutama jika ada dan yang kedua, mengapa desain faktor penting? Kepatuhan dan keandalan mencakup aspek-aspek kepatuhan hukum dan peraturan serta keandalan operasional sistem. Efisiensi dan efektivitas memastikan bahwa sistem informasi dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang efisien dan efektif sesuai dengan tujuan bisnis.
ketersediaan dan kinerja, menjamin ketersediaan layanan dan kinerja yang memadai dari sistem informasi. Keamanan, memastikan bahwa sistem informasi dilindungi dari ancaman dan risiko keamanan. Yang ketiga, bagaimana menggambarkan desik faktor. Desik faktor dapat digambarkan dalam bentuk matrik atau tabel yang memetakan faktor-faktor desain terhadap tujuan bisnis dan kebutuhan organisasi. Matrik ini membantu dalam menilai sejauh mana setiap faktor desain memenuhi kebutuhan dan ekspektasi organisasi. Dan yang keempat, bagaimana melakukan desik faktor dalam COVID 2019? Dalam kerangka kerja COVID 2019, konsep desik faktor dalam kurung faktor desain merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi rancangan dan implementasi dari satu sistem, proses, atau komponen TI, teknologi informasi. Faktor-faktor ini dirancang untuk membantu organisasi mengelola dan mengoptimalkan rancangan solusi TI mereka sesuai dengan tujuan bisnis dan kebutuhan pengelolaan risiko. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang desik faktor dalam COVID 2019. Apa itu desik faktor? Desik faktor adalah pertimbangan yang harus dipertimbangkan saat merancang dan mengelola sistem informasi. Faktor-faktor ini mencakup aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, keandalan, ketersediaan, kepatuhan, fleksibilitas, dan efisiensi yang semuanya berperan penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan sistem informasi yang efektif. Terus berikut adalah 5 jenis-jenis dimension framework dalam COVID 2019. 1. Governance domain dalam kurung GD. DF1 leadership dan kultur dalam kurung LC menilai sejauh mana kepemimpinan dan budaya organisasi mendukung pencapaian tujuan dan keberhasilan. DF2 strategi dalam kurung ST fokus pada evaluasi dan pengelolaan strategi organisasi untuk mencapai nilai bisnis dan keberlanjutan jangka panjang. 2. Framework domain dalam kurung FD. DF3 governance dan manajemen sistem menilai efektivitas sistem yang mendukung implementasi dan pemeliharaan struktur tata kelola IT. Yang ketiga, risk domain. DF4 risk RI mengevaluasi dan mengelola risiko yang dapat mengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, performance management domain menilai dan mengelola kinerja organisasi untuk mencapai tujuan bisnis dan memberikan nilai. Yang kelima, resource domain fokus pada manajemen sumber daya termasuk manusia, aplikasi informasi, dan infrastruktur. Terus menjelaskan tentang enterprise goal. Terus B, alignment dan C, governance and management objective dalam COVID 2019. Apa bedanya IG dan AG dan GAMO? Bagaimana memetakan IG tersebut? Dalam kerangka kerja COVID 2019 terdapat konsep enterprise goal, alignment goal, dan government atau manajemen objektif.
yang merupakan